Halo, selamat pagi anak-anak. Kita hari ini tetap ketemu di tema 2, tapi kita akan langsung ke tema subtema 3 PB yang keempat, 5, dan 6. Dari PB 1, 2, dan 3, kalian sudah banyak belajar bagaimana kabut asap mengganggu pernapasan kita. Kalian juga banyak belajar bagaimana kata tanya apa, siapa, di mana, dan bagaimana, mengapa. Udah. Juga kalian belajar menyusun gambar-gambar, ya, menyusun cerita bergambar. Kemudian ada pembuatan poster, dan juga kalian belajar ada banyak orang yang memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang-barang yang lebih kreatif dan mempunyai nilai yang lebih tinggi ketika barang itu disebut barang bekas karena dibuang. Sehingga banyak sekarang banyak barang bekas yang dimanfaatkan manusia, kemudian dibuat berbagai kerajinan yang akhirnya bernilai tinggi. Ya, itu yang kalian pelajari di PB 1, 2, dan 3. Hari ini kita akan mulai belajar dari PB 4. Ya, jangan lupa tetap siapkan diri, jaga kesehatan, dan rajin belajar. Silakan disiapkan, buka halaman 109. Baiklah, sekarang kalian lihat di buka halaman 109. Kalian bisa melihat tanaman-tanaman hijau di situ. Itu adalah usaha penjualan bibit tanaman. Ternyata penjualan bibit tanaman itu selain sebagai nilai ekonomis karena kita akan mendapatkan uang dari penjualan bibit tanaman itu, ternyata bibit tanaman itu juga menghasilkan oksigen yang berguna bagi pernapasan kita. Hingga banyak orang yang senang berjalan-jalan atau hanya sekedar melihat-lihat di tempat-tempat orang yang berjualan bibit tanaman. Kenapa di situ senang? Karena udaranya segar. Ya, mereka akan berbincang-bincang lama sambil menikmati udara segar, juga sambil menambah ilmu pengetahuan berbagai macam bunga, mulai dari bunga yang suka kalau kena sinar matahari, bunga yang tidak boleh banyak kena sinar matahari, atau tanaman-tanaman yang suka dengan air, tanaman yang kurang suka dengan air, ada istilah lagi tanaman yang harus di open dan sebagainya. Itu para penyedia bibit-bibit tanaman itu hafal sekali, dan kita juga bisa menimba ilmu dari mereka, ya, menimba ilmu dari mereka karena mereka belajar bukan dari ilmu sekolah tapi dari pengalaman, ya. Dan oksigen yang dihasilkan oleh tanaman-tanaman hijau yang ada di situ itu sangat berguna sekali bagi kesehatan kita. Kalian lihat di gambar itu, bagaimana prosesnya, mulai dari oksigen, ya, gambar itu, kemudian kita hirup, respirasi itu, lalu kita mengeluarkan karbon dioksida. Dari karbon dioksida digunakan untuk fotosintesis di tumbuh-tumbuhan. Nah, dari tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan kembali oksigen, zat gula dan oksigen. Oksigennya yang kita manfaatkan. Ya, memang dari tanaman-tanaman yang hijau itu, yang besar-besar itu oksigennya banyak, tapi juga tidak baik kalau kita terlalu lama di bawah pohon yang seperti gambar itu, di bawah pohon yang rindang itu. Akeh oksigennya aku tak di sini, nggak baik. Itu malah tidak terlalu baik, ya, kalau kelamaan. Ya, itu yang kita pelajari dari slide kedua, manfaat dari orang-orang yang berjualan tanaman, oksigennya yang kita hirup. Baik, kita belajar berikutnya yaitu kegiatan ekonomi. Apa tahu kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah tindakan manusia untuk memperoleh barang ataupun jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
mulai dari bekerja atau jadi pengusaha. Ada petani, ya, kemudian ada pedagang, nelayan, pegawai swasta, tenaga medis, pegawai negeri, pengusaha, tentara atau polisi, artis, dan lain-lain. Dari berbagai jenis cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya itu tentunya juga penghasilannya beda-beda. Beda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang cukup. Semua tergantung dari pekerjaannya dan bagaimana dia berusaha. Tapi yang penting semua kegiatan ekonomi di atas yang Pak Heri tampilkan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu semua bertujuan baik. Semua saling membutuhkan. Petani juga membutuhkan pedagang. Ya, pedagang juga membutuhkan pengusaha. Pegawai negeri juga membutuhkan petani. Petani untuk keamanan juga membutuhkan tentara atau polisi. Gitu. Pegawai negeri sudah pulang dari kerja capek juga butuh hiburan sambil lihat artis-artis. Gitu. Tenaga medis baru pulang dari rumah sakit, kemudian ada liburan, mereka akan pergi ke pantai, mereka melihat nelayan. Mereka senang melihat nelayan. Nelayan juga senang melihat ada orang yang berwisata. Jadi saling membutuhkan. Untuk itu kita harus saling menghargai apapun profesi yang dibutuhkan. Lalu bagaimana cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain itu? Ya, kemudian itu persaingan usaha yang sehat. Kemudian menghargai usaha ekonomi orang lain. Tidak ada yang boleh menjelekkan atau merendahkan. Alah kowe mek dadi ini, kamu mek dadi ini, tidak ada. Karena semuanya saling membutuhkan. Semuanya sama, derajatnya sama. Karena semua saling membutuhkan. Menjunjung tinggi setiap usaha yang dilakukan orang lain. Pak tentara atau Pak polisi melihat Pak petani, mereka sangat menghargai. Karena apa? Bagaimana mereka bisa hidup tanpa ada petani yang menanam padi, jagung, atau bawang merah, bawang putih, dan sebagainya. Kemudian meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang itu. Misalnya ada pedagang mulai dari pedagang kecil sampai akhirnya jadi pedagang besar, punya toko di mana-mana misalnya. Nah, kita menghargai itu, kita teladani. Bagaimana dia bisa berusaha sampai segitunya? Apa yang patut kita contoh? Nah, seperti itu, ya. Dengan demikian, dengan cara hidup seperti itu, kita akan menjalani hidup yang lebih baik, saling membutuhkan, juga terjalin kerjasama yang luas. Baik, mari kita lanjutkan berikutnya di slide keempat. Dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Lalu manfaatnya tanggung jawab apa? Nah itu. Keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, kerukunan dan persaudaraan, menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan. Kamu lihat kerja bakti di lingkungan masyarakat yang Mbak Heri beri contoh itu. Ada yang bekerja, ada yang mengarahkan, tapi semuanya saling bantu-membantu. Kadang-kadang kalau capek ya guyonan, ambil ada hiburan karena jarang-jarang bisa ketemu gitu. Biasanya minggu pagi atau pas hari libur gitu, bareng-bareng. Semuanya seneng. Kemudian tanggung jawab di lingkungan kelas atau sekolah. Nah itu sedang menyapu di kelas pakai sapu yang panjang, yang putri, yang dalam itu menata meja. Sulak-sulak, yang putra nyapu. Nah, sing sregepi mesti Pak Heri itu. Ya. Kemudian tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, itu mengikuti pemilu. Nah, bagi warga negara yang baik, ada hak dan kewajiban kita untuk mengikuti pemilu. Nah, itu prosesnya mulai dari daftar sampai nanti pencoblosannya. Ya,
itu adalah tanggung jawab yang harus kita jalankan baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan kelas maupun sebagai warga negara yang baik. Baik anak-anak, berikutnya kita akan belajar langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama yaitu persiapan bahan dan alat. Nah, sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kamu tentukan dulu jenis teknik yang akan kamu gunakan. Teknik basah atau teknik kering. Teknik basah itu adalah pewarnaannya nanti kamu memakai bahan pengencer, bisa minyak atau air. Kalau teknik kering, bisa langsung dari krayon atau pensil warna. Nah, nanti pewarnanya pakai apa dulu tekniknya, setelah itu baru dipersiapkan alat dan bahannya. Kalau kamu memilih teknik basah, berarti bahannya yang untuk teknik basah itu ada pengencernya, ya. Kalau teknik kering berarti bahan pengencer itu tidak diperlukan, ya. Kemudian menentukan tema. Nah, dalam penentuan tema itu menentukan gambar apa yang akan dibuat. Tentukan, jangan-jangan aku mau membuat gambar gunung, tak taunya jadinya gajah. Ya, aku mau membuat awan, tak taunya menggambar naga, ya kan ini nggak cocok, ya. Itu tentukan dulu temanya yang pasti. Jangan-jangan di tengah sudah membuat tema, engkau lah kok berubah, ya. Terus membuat sketsa. Nah, membuat sketsa itu bisa kamu lihat di halaman 115 yang masih putih belum ada warnanya itu. Juga halaman 116 itu ada 3 warna, ya. Itu dulu buat sketsa seperti itu sebelum diwarnai. Nah, lalu kalau sudah selesai baru penyelesaian gambarnya diwarnai yang rapi, ya toh. Pewarnanya tadi sudah bisa dipilih toh, ada teknik basah atau teknik kering, ya. Kalau dengan teknik basah biasanya menggunakan cat air, cat minyak, tinta. Tapi kalau teknik kering biasanya ya pensil warna, krayon, seperti itu. Ya. Itu untuk menentukan gambar, teknik pembuatan sampai penyelesaian gambarnya. Ya. Bisa diperhatikan baik-baik sehingga nanti kalian bisa menggambar dengan baik juga. Nah, di slide 6 ini kamu bisa melihat yang sketsa yang mana, yang gambar yang sudah jadi yang mana. Itu ada petani dengan harimau, ya. Kemudian di bawah ada 2 anak yang sedang belajar menggambar. Pak, warnanya apakah harus seperti itu? Enggak. Warnanya bebas, tidak ada yang melarang. Misalnya petaninya itu rambutnya merah, ya tidak ada yang melarang. Bisa saja petani milenial, ya dah. Petani milenial rambutnya merah atau rambutnya warna pelangi, ya. Terus harimaunya warnanya hijau. Jadi harimau ini bisa berubah warna, nggak apa-apa, ya. Tidak ada yang melarang. Yang penting tekniknya itu kalian bisa mulai dari sketsanya. Lalu tergantung pada pemilihan pewarnaannya. Kalian pakai pewarnaan yang teknik basah atau yang kering. Hanya itu saja. Tapi kalau sketsanya saya kira kalian semua bisa. Ya. Nah, untuk di slide yang ke-7 ini tetap sama. Wari hanya menyempurnakan yang tadi. Mulai dari teknik pewarnaannya ada 2, yaitu teknik basah dan kering. Itu gambar-gambarnya yang belum diberi warna, masih sketsa, sampai gambar yang sudah jadi lalu disusun secara berurutan. Itu teknik-teknik yang digunakan. Kalian bisa mempelajarinya nanti, ya. Nah, sekian anak-anak untuk pelajaran dari tema 2 subtema 3 PB 4, 5 dan 6.
Untuk PB 4, 5, dan 6 ini kalian tidak ada tugas yang harus dikerjakan, cukup kalian bisa mempelajari yang sudah Pak Heri tayangkan tadi. Oke, demikian pelajaran hari ini, cukup sekian, tetap semangat dan tetap sehat. Terima kasih.